Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tutut Purnamasari, NPM 1801051057, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang eksperimen batang pada tumbuhan. Penasaran sama videonya? Sebelum kita melakukan langkah-langkah, sebaiknya kita menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada 6 polybag beserta tanah yang sudah ditumpuk, zat perangsang akar, pisau, dan 6 batang singkong ujung tengah, dan pangkal serta segayung air bersih. Selanjutnya kita ke langkah-langkah. Yang pertama, kita harus membedakan batang yang akan diberi zat perangsang akar dan tidak diberi perangsang akar. Sebelumnya kita harus mengetahui bagian sisi mana si tunas itu akan tumbuh. Jangan sampai kita menanamnya kembali. Selanjutnya kita mengelupas kulit batang tersebut, mengelupas semua batang yang akan diberi zat perangsang akar, dan batang yang tidak diberi perangsang akar sebaiknya tidak dikupas, karena kita akan membedakan dan mengisi tabel perbandingan antara batang yang dikupas dan diberi zat perangsang akar dan batang yang tidak dikupas dan tidak diberi zat perangsang akar. Langkah berikutnya kita akan merendam batang yang sudah kita kupas, dan kita harus memberi tanda bagian tengah, ujung, dan pangkal agar tidak tertukar. Merendam di zat perangsang akar. Di sini saya menggunakan rendaman air bawang yang sudah dihaluskan. Kita rendam selama kurang lebih 15 menit, dan setelah itu kita tuang. Sambil kita menunggu yang zat perangsang akar, kita akan menanam batang harus melihat bagian mana tunas akan tumbuh. Jangan sampai kita menanam kebalik dan tunas tumbuh ke arah bawah, itu salah, dan nantinya ubi tidak akan muncul. Selanjutnya jika sudah selesai, kita menanam batang yang bagian kita rendam dengan zat perangsang akar. Setelah ditanam, kita memberikan batang atau bagian ujung dan diberi zat perangsang akar. Selanjutnya yang tengah, dari bagian dan yang pangkal zat perangsang akar. Langkah selanjutnya, kita akan menyiram batang bagian yang sudah direndam dengan zat perangsang akar. Kita siram dengan air zat perangsang akar. Kita siram sedikit demi sedikit, karena jika terlalu banyak, tadi kan sudah direndam dengan zat perangsang akar.
langkah terakhir kita menyiram batang tersebut yang sudah kita tanam dengan air bersih, dan kita letakkan di tempat yang sejuk dan rindang. Setelah itu kita amati, setelah beberapa minggu kita amati bagian mana akar yang tumbuh dan tunas yang tumbuh pada batang tersebut, apakah yang sudah diberi zat perangsang akar itu lebih banyak atau yang tidak diberi perangsang oleh zat perangsang akar itu lebih sedikit. Kita bandingkan. Sebelum kita melakukan langkah-langkah, sebaiknya kita menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada 6 polybag berserta tanah yang sudah diberi pupuk, zat perangsang akar, pisau, dan 6 batang singkong ujung tengah, dan pangkal serta segayung air bersih. Selanjutnya kita ke langkah-langkah. Yang pertama, kita harus membedakan batang yang akan diberi zat perangsang akar dan tidak diberi perangsang akar. Sebelumnya kita harus mengetahui bagian sisi mana si tunas itu akan tumbuh. Jangan sampai kita menanamnya kebalik. Selanjutnya kita mengelupas kulit batang tersebut, mengelupas semua batang yang akan diberi zat perangsang akar, dan batang yang tidak diberi perangsang akar sebaiknya tidak dikupas, karena kita akan membedakan dan mengisi tabel perbandingan antara batang yang dikupas dan diberi zat perangsang akar dan batang yang tidak dikupas dan tidak diberi zat perangsang akar. Langkah berikutnya kita akan merendam batang yang sudah kita kupas, dan kita harus memberi tanda bagian tengah, ujung, dan pangkal agar tidak tertukar. Merendam di zat perangsang akar. Di sini saya menggunakan rendaman air bawang yang sudah dihaluskan. Kita rendam selama kurang lebih 15 menit, dan setelah itu kita tanam. Sambil kita menunggu yang zat perangsang akar, kita akan menanam yang batang yang tidak diberi zat perangsang akar dan tidak dikupas kulitnya. Nah, selanjutnya kita akan menanam. Perlu diingat kembali, kita harus melihat bagian mana tunas akan tumbuh. Jangan sampai kita menanam kebalik dan tunas tumbuh ke arah bawah. Itu salah, dan nantinya ubi tidak akan muncul. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita menanam batang yang bagian kita rendam dengan zat perangsang akar. Setelah ditanam, kita memberi tanda batang atau di polybag bagian ujung dan diberi zat perangsang akar. Selanjutnya yang kedua itu, yang tengah di bagian polybag yang sudah diberi zat perangsang akar, dan yang pangkal zat perangsang akar. Langkah selanjutnya, kita akan menyiram batang bagian yang sudah direndam dengan zat perangsang akar. Kita siram dengan
kita siram dengan air zat perangsang akar. Kita siram sedikit demi sedikit, karena jika terlalu banyak, tadi kan sudah direndam dengan zat perangsang akar. Langkah terakhir, kita menyiram batang tersebut yang sudah kita tanam dengan air bersih, dan kita letakkan di tempat yang sejuk dan rindang. Setelah itu kita amati, setelah beberapa minggu kita amati bagian mana akar yang tumbuh dan tunas yang tumbuh pada batang tersebut, apakah yang sudah diberi zat perangsang akar itu lebih banyak, atau yang tidak diberi perangsang oleh zat perangsang akar itu lebih sedikit. Kita bandingkan. Nah, jadi itu tadi kawan-kawan eksperimen tentang mengamati batang pada tumbuhan. Jadi sudah tahu kan bagaimana cara untuk mengamati batang pada tumbuhan, apalagi dengan cara yang sangat mudah. Baiklah, itu tadi video yang dapat saya buat, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.